Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar pecahan bagian 1 tentang bilangan pecahan. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 3 materi, yaitu pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu 3.1 dan 4.1 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak ustazah, perhatikan ilustrasi berikut dengan seksama ya. Di sini ada sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian ayah mengambil satu bagian untuk dimakan. Nah, gambar yang kedua yaitu ada beberapa buku, yaitu 2 buku berwarna merah dan 4 buku berwarna biru. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa bagian sisa apel yang belum dimakan? Dan berapa bagian buku berwarna merah dari seluruh buku? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diselesaikan dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan, bagaimana cara menuliskannya? Nah, sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, yang mana A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Nah, sekarang yuk kita selesaikan permasalahan di awal tadi. Ayah memiliki 1 buah apel, kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1 potong ayah makan. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa bagian sisa apel yang belum dimakan? Yuk kita list terlebih dahulu. Bagian apel yang dimakan ayah adalah 1 bagian. Bagian apel yang belum dimakan ada 3 bagian. Sedangkan jumlah seluruh bagian apel ada 4 bagian. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian, atau dapat ditulis dengan bentuk 3/4. 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Soal yang kedua yaitu tentang buku. Terdapat 2 buku berwarna merah dan 4 buku berwarna biru. Pertanyaannya adalah,
berapa bagian buku berwarna merah dari seluruh buku yang ada? Yuk kita list dulu. Buku berwarna merah ada 2, sedangkan buku berwarna biru ada 4. Total buku keseluruhan adalah 6 buku. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari buku merah dari seluruh buku yang ada adalah 2 dari 6 buku, atau ditulis dengan bentuk 2/6. 2 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya, tentukanlah pecahan yang senilai dari 1/2. Yuk kita selesaikan sama-sama. Nah, perhatikan dengan seksama ya teman-teman. Contohnya adalah 1/2, pecahan yang senilai dengan 1/2. Caranya tadi adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Yuk kita kerjakan. 1/2 sama dengan, misalnya kita kalikan dengan bilangan 2. 1 dikali 2 per 2 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 2/4. Jadi pecahan senilai dari 1/2 yang pertama adalah 2/4. Yuk kita cari pecahan senilai lainnya. 1/2 misalnya kita kalikan dengan bilangan 3. 1/2 dikali 1 dikali 3 per 2 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti 3/6. Pecahan senilai dari 1/2 yang kedua adalah 3/6. Kita cari satu lagi ya. Misalnya 1/2 sama dengan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu misalnya bilangan 4. 1 dikali 4 per 2 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 4/8. Jadi pecahan senilai dari 1/2 yang ketiga adalah 4/8. Nah, untuk lebih paham, Ustazah kasih satu contoh lagi ya. Misalnya 2/3. Kita cari pecahan senilai dari 2/3. 2/3 kita kalikan dengan bilangan 2. Misalnya 2 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 4/6. Pecahan senilai dari 3/2 yang pertama adalah 4/6. Nah, kita cari pecahan senilai lainnya. 2/3 sama dengan, kita kalikan dengan angka 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Terus 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya sama dengan 8/12. Pecahan senilai dari 2/3 yang kedua adalah 8/12. Yuk kita cari satu lagi ya. 2/3 sama dengan, kita kalikan dengan angka 5.
2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya 10/15. Nah, pecahan senilai dan 2/3 yang ketiga adalah 10/15. Nah, sampai di sini anak sudah paham kan? Yuk kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan yaitu mengubah pembilang dan penyebut menjadi pecahan yang senilai. Caranya adalah membagi penyebut dan pembilang dengan suatu bilangan yang sama sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Contohnya, sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut, yaitu 2/4, 5/10, dan 6/8. Yuk kita kerjakan satu-satu. Nomor 1, yaitu 2/4. Cara menyederhanakannya adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya, sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 1/2. Soal nomor 2 yaitu 5/10. Sama dengan kita bagikan dengan 2 misalnya. Tetapi 5 tidak habis dibagi 2. Maka kita cari angka yang lain. Misalnya 3. 3 tidak bisa juga dibagi dengan 5. 5 tidak bisa dibagi dengan 3. Kemudian kita cari angka 5. Ya, 5 bisa dibagi dengan pembilang dan penyebutnya. Jadi sama-sama kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Nah, contoh yang terakhir. Nomor 3 yaitu 6/8. Sama dengan kita bagikan 2. Angka 2 ya, karena angka 2 bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Yuk kita sama-sama bagikan angka 2. 6 dibagi 2 per 8 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, mudah bukan? Yuk kita masuk materi selanjutnya. Masuk pada subbagian yang terakhir, yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada 3 tanda yang digunakan, yaitu tanda yang pertama ini dibaca lebih kecil, sedangkan tanda yang kedua dibaca lebih besar. Tanda yang ketiga teman-teman sudah pasti tahu ya, dibaca dengan sama dengan. Nah, ketiga tanda ini akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Teman-teman perhatikan contoh berikut dengan seksama. Nomor 1, ada 2 buah pizza. Pizza yang pertama milik Ani dan pizza yang kedua milik Budi. Ani memotong pizzanya menjadi 2 bagian sama besar, sedangkan Budi memotong pizzanya menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian mereka memakan masing-masing 1 bagian. Ani 1 bagian dan Budi 1 bagian. Arsiran warna biru ini menyatakan bagian yang sudah dimakan ya teman-teman. Coba teman-teman bandingkan bagian pizza yang dimakan oleh Ani dan pizza yang dimakan oleh Budi. Ya, benar sekali bahwa pizza yang dimakan oleh Ani lebih besar dibandingkan pizza yang dimakan oleh Budi.
maka kita beri tanda lebih dari. Menyatakan bahwa pizza yang dimakan oleh Ani lebih besar dari pizza dimakan oleh Budi. Kita masuk contoh yang kedua. Nah, coba bandingkan dua pecahan berikut, 2/3 dan 1/3. Teman-teman lihat bahwa dari dua pecahan berikut, penyebutnya sama. Nah, untuk membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yaitu dengan melihat pembilangnya. Kita lihat pecahan pertama, pembilangnya 2, sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya 1. Maka 2 lebih besar daripada 1. Kita beri tanda lebih besar, menyatakan bahwa 2/3 lebih besar daripada 1/3. Yuk kita masuk contoh yang ketiga. Bandingkan 1/3 dengan 2/5. Nah, di sini di antara dua pecahan berikut memiliki penyebut yang berbeda. Nah, untuk membandingkan dua pecahan yang berbeda penyebut, kita dengan mengalihkan silang, yaitu mengalihkan silang pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan kedua. Pembilang pada pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan pertama. Yuk kita kerjakan ya. 1 dikali 5 kita tulis di sini sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis di sini. Nah, teman-teman lihat. 5 dan 6. Manakah yang lebih besar? Ya, benar sekali bahwa 6 lebih besar. Maka kita tulis di sini pernyataan tanda lebih kecil karena 5 lebih kecil daripada 6. Menyatakan bahwa 1/3 lebih kecil dari 2/5. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.